Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Bertemu lagi di podcast Mas SRD, podcast kesehatan masyarakat Saradan. Masih bersama saya Dr. Deka dalam acara BST tahun 2023, yaitu Bakti Sosial Terpadu yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Madiun. Kali ini Puskesmas Saradan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengadakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang ada di sini. Banyak sekali fasilitas yang akan kita tawarkan. Mulai nanti ada screening. Selanjutnya kita ukur tanda-tanda vital dari setiap pasien. Setelah itu ada pemeriksaan dokter. Dan juga nanti kita akan kedatangan tamu dari Rumah Sakit Umum Daerah Caruban, adalah dokter spesialis penyakit dalam sebagai dokter konsulan kita. Dan juga ternyata kita ada pemeriksaan penunjang dari Rumah Sakit Dungus. Nanti ada foto ronsen dada ya untuk pasien-pasien yang ada indikasi untuk di ronsen. Selain itu juga kita ada fasilitas seperti lab-lab sederhana seperti cek asam urat, kolesterol maupun gula. Untuk selanjutnya, Sobat Intan yang ada di rumah, kita akan kepoi dan kita liput apa aja kegiatan yang ada di BST tahun 2023 kali ini. Mari kita kepoi. Bakti Sosial Terpadu atau BST kembali digelar oleh pemerintah daerah Kabupaten Madiun di tahun 2023, tepatnya pada bulan September. Kegiatan ini menyasar wilayah pedesaan, sekaligus untuk menjaring aspirasi masyarakat dan melibatkan lintas sektor terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas PPP KBPPPA, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Oke Sobat Intan, Bu, jadi kita di podcast Mas SRD punya sebutan khusus untuk para penonton kita, yaitu Sobat Intan, Sobat Insan Pemerhati Kesehatan. Ya Bu, terus ada juga peribahasa ya Bu ya? Apa Pak? Tak kenal maka tak sayang. Oh gitu. Jadi saya minta Ibu memperkenalkan dulu untuk Sobat Intan. Oke, nama saya Bu Sri Utami dari Desa Bandungan. Saya mewakili Pokja 4. Iya, Bu. Gini, jadi saya itu tadi tuh pengen ngobrol banyak ke jenengan. Karena saya lihat antusiasnya warga ini sangat-sangat banyak. Ya pada acara BST tahun ini ya Bu ya. Ini tidak lepas dari peran PKK. Betul. Untuk menggerakkan masyarakat kerso rawuh ke acara seperti ini. Sebenarnya caranya gimana sih Bu? Ya pertama kita ya datang ke rumahnya penduduk yang kira-kira kan kita punya data itu ya Dok. Kira-kira orang yang sakit itu siapa-siapa kan kita punya datanya. Jadi kita datangi bagaimana kalau penjenengan besok memeriksakan diri, apalagi ini gratis. Mereka kan kalau gratis itu antusiasnya luar biasa karena penduduk desa Pak. Jadi ekonomi mereka ada yang baik, ada yang sedang. Nah kita biasanya itu kalau ekonominya sedang ke bawah untuk kesehatan itu kita selalu membantu mereka. Iya, kan memang masih masalah segala umat ya Bu ya. Sebenarnya dia sakit cuman menahan diri karena faktor ekonomi. Betul. Oke. Ya itu Bu, memang mungkin kita sendiri harus lebih sering mengadakan kegiatan yang seperti ini ya Bu ya. Untuk apa? Kesehatan masyarakat pada umumnya ya Bu ya. Tapi Bu, peran PKK Bu untuk memberikan pengertian kepada warga itu tadi Bu. Itu sebenarnya susah enggak sih Bu? Enggak juga ya. Masyarakat kebetulan masyarakat Bandungan itu orangnya peduli kesehatan. Setiap bulan itu kita juga adakan pertemuan ya untuk senam bersama. Ada ya senam bersama? Ada. Luar biasa. Setiap hari Jumat nanti bisa ke sini. Kemudian pemeriksaan untuk lansia prolanis. Prolanis ya, kita punya klub prolanis juga di sini. Ya, untuk mengecek gula darah dan sebagainya. Kan kalau di desa orang makan seadanya, kadang ujuk-ujuk kemeng dan sebagainya gitu. Jadi perlu pengecekan itu. Jadi mereka akhirnya sadar, oh iya ya saya begini berarti perlu pengecekan. Akhirnya mudah sekali masyarakat ini untuk digunakan gitu. Ada tantangan tersendiri enggak Bu dari PKK untuk terjun ke masyarakat? Kalau kadang kadang kalau masyarakat yang kurang tahu itu pernah ya. Dia kan batuk gitu. Waktu itu karena batuknya sudah sekian lama, kurang lebih 1 bulan. 1 bulan saya suruh cek waktu itu karena kita dari Pokja 4 ya, kita suruh cek itu mereka
nggak menerima, oh saya sehat loh, saya hanya Iya. batuk saja, padahal kan batuk itu kan macam-macam ya, nanti Iya, arahnya kemana banyak sekali. gitu. Jadi- akhirnya dirayu akhirnya ya mau Iya. ke Saradan, akhirnya teratasi Alhamdulillah. positif paru-paru, Aduh. luar biasa pokoknya. Jadi tantangannya memang lebih Iya. kepada edukasi ke masyarakat ya Bu ya. edukasi Iya. kepada masyarakat. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Tetap semangat untuk menggerakkan Oh, masyarakat iya, biar iya, kita iya, sama-sama bekerja sama. Karena tidak ada Superman, adanya super team. Seperti itu. Oh, gitu ya, betul. Oke, Bu Sri terima kasih. Iya, Kita dadah ke sama-sama. kamera dulu. Oke. Terima kasih. Pelaksanaan BST di Desa Bandungan dihadiri juga oleh Bapak Bupati Madiun, Bapak Wakil Bupati, dan jajarannya. Beliau meninjau secara langsung pelaksanaan kegiatan ini. Puskesmas Saradan tentu turut serta pada BST tahun ini, yang mana salah satunya juga dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Saradan, yakni di Desa Bandungan. Puskesmas Saradan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis, yang meliputi screening kesehatan, pemeriksaan tanda-tanda vital, konsultasi dokter umum, pelayanan laboratorium seperti cek kadar gula, kolesterol, asam urat, dan lain-lain, serta pelayanan obat. Oke Sobat Intan, tadi sudah saya jelaskan juga kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan yang ada di BST tahun 2023 ini tadi. Ya, selain pelayanan kesehatan, ada screening TB juga. Dan ini mumpung Pak, ini Pak, saya minta waktunya sebentar Pak. Siap, Dokter Deka. Apa sih Pak sebenarnya safety PSC ini Pak? Ya, baik. Alhamdulillah untuk tahun ini Kabupaten Madiun akan meluncing layanan terbaru kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Nggih. yaitu PSC Public Safety Center. Oh iya. Di sini fokus pelayanan kita adalah pelayanan pra-hospital, jadi pelayanan pra-fasyankes. Ini gampangnya bagi masyarakat itu ketika Untuk mereka, awamnya. untuk awamnya, ketika mereka ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Nggih. Ketika terjadi kecelakaan atau terjadi kegawat daruratan dimanapun ya, segera saja call ke 119 ya, nanti di sana akan dihubungkan dengan Kabupaten Madiun. Sampaikan kondisinya seperti apa di wilayah mana, dan nanti kalau itu masuk di wilayah kita Kabupaten Madiun, nanti Nggih. kita akan langsung memberikan pelayanan, apakah cukup dengan panduan, apa kita harus datang ya, kita akan datang. Ya. Tapi kalau nanti itu di luar wilayah Kabupaten Madiun, maka kita akan teruskan apakah wilayah kota atau wilayah Ngawi atau Nganjuk, kita akan teruskan. Jadi kita sudah bekerja sama di lintas provinsi ini, kita sudah ada saling- jaringannya. Iya, Nah, saling berkoneksi ya Pak betul, ya. iya. Saya lihat mobilnya juga bagus-bagus ini ya Pak ya. Alhamdulillah kita punya 2 armada yang semoga nanti terus ditambah Alhamdulillah. untuk pelayanan masyarakat Kabupaten Madiun Nggih. biar semakin terima. Ya, jadi pada intinya pokoknya ada kondisi kesehatan masyarakat yang kurang baik, kegawat daruratan. kegawat daruratan akan difasilitasi oleh PSC itu sendiri ya Pak. Iya. Pak, tapi saya tadi lupa. Panjenengan bisa kenalan ke Sobat Intan Pak. Oke. Saya Jarod Purnomo dari Dinas Kesehatan Madiun, bagian rujukan ya. Rujukan ya Pak ya. Kami masuk di pelayanan kesehatan, di sana kabitnya Bu Dr. Widya, dan di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Bapak Agung Iya. Pak, PSC ini sebenarnya bermarkas di mana Pak? Markas kami di Nglames. Di Nglames ya, Pak, ya? Nglames itu sebelahnya makam Pangkam Lames itu ya Pak ya? Nglames itu. Oh iya. Dulu bekas balai desa Nglames. Jadi semisal Pak, kita tidak melalui telepon. Semisal kita di sekitar Nglames ada kejadian terus kita minta tolong ke PSC datang ke markas, Bisa. langsung bisa ya Pak ya? Ya, kita punya call center itu, kemudian bisa ada nomor WA-nya, bayi WA juga bisa, dokter. Bisa, Terus telepon rumah itu juga bisa. Pokoknya lengkap, Lengkap ya, Pak, ya? Sistem informasi kita lengkap ya. Pak Jarod. Terus kalau Iya. kejadian itu jauh dari Nglames ya, kita nanti punya jaringan di wilayah sini ada puskesmas Puskesmas Saradan Saradan, ya. ya, sehingga nanti kalau sudah kita betul-betul launching, semua terkoneksi, Kabupaten Madiun bisa terlayani dengan Terlayani, baik ya. begitu. Jadi tidak jauh-jauh dari Nglames ke Bandungan. Ya. Oh, tidak. Tapi bisa di backup oleh Puskesmas betul. Saradan ya, Kami Pak ya? akan sampaikan spek kita teruskan panggilan itu ke vaskes kita yang terdekat. terdekat seperti itu ya. Siap. Pak Jarod, terakhir Oke, siap. bayar atau gratis Pak? Gratis. Tis ya Pak. Pelayanan dari Kabupaten Madiun, kemudian Bapak Bupati kepada masyarakat Kabupaten Madiun
gratis. Gratis tanpa embel-embel apa-apa. Tanpa ambil apa-apa. Oke, terima kasih. Pak, nanti nomornya akan kita cantumkan di deskripsi Siap. konten ini ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Lain kali kita bikin podcast Siap. yang lebih Lengkap panjang lagi. Pak ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih sudah mampir di podcast Mas SRD Pak. Oke. Di Terima dadah kasih. dulu. Oke. Terima kasih. Ini ada di rumah. Kali ini kita masih di acara Bakti Sosial Terpadu tahun 2023 dan ternyata kita yang dari Puskesmas tadi sudah saya jelaskan apa aja fasilitasnya. Ternyata ada fasilitas tambahan juga ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, yaitu screening TB. Di samping saya sudah bersama Wasor TBC dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun ya Bu ya. Betul. Ya, bisa memperkenalkan dulu Bu. Oke, nama saya Ibu Deni Haryanti. Kebetulan saya bekerja di Dinas Kesehatan, tepatnya bidang P2P, yaitu sebagai Wasor TB Dinkes Kabupaten Madiun. Iya, terima kasih Bu sudah mampir di podcast Mas SRD Bu Oke, ya. siap. Jadi kita punya sebutan Bu untuk para viewer kita, Oh, yaitu gitu. Sobat Intan. Oh, Sobat Intan. Iya, Sobat Insan Pemerhati Kesehatan Ibu Oh, ya. mantap. Bisa disapa dulu Bu Sobat Halo, Intan. Sobat Intan. Oke, Bu, pertanyaan pertama. Iya, Ini kan ada screening TB ya Bu ya. betul. TBC ya harus ada C-nya ya. Sebenarnya screeningnya seperti apa Bu yang sudah dilakukan Bu? Oke, screening kali ini karena terkait dengan kegiatan BST juga ya. Dan ini sebenarnya sudah kita bekerja sama ber-MOU langsung dengan Rumah Sakit Dungus, di mana pasien-pasien TB yang kita minta di screening nanti adalah yang bergejala, yang seharusnya ini mendapatkan pemeriksaan dengan tes cepat molekuler, yaitu lewat DAHA. DAHA ya. Tapi Jadi Sobat karena- Intan DAHA itu ya. Iya, kalau yang sesuai diagnosisnya itu wajibnya DAHA. DAHA, iya. Tapi karena tidak memungkinkan untuk di lapangan, kita bisa untuk yang opini keduanya yaitu dengan menggunakan mobile ronsen. Mobile ronsen. Ya, yang kita screening kali ini adalah yang pasti tidak semua orang bisa untuk di screening ini. Ada gejalanya, beberapa gejala, salah satunya ada batuk, kemudian yang lebih dari 2 minggu ya. Terus kemudian ada beberapa gejala yang di situ juga mungkin ada demam, penurunan berat badan, masalah nafsu makan juga turun, itu salah satunya. Kalau pada anak, ini malah ada berat badan dalam 2 bulan tidak turun, itu bisa masuk salah satu di screening juga. Screening juga ya Bu Iya. ya. Jadi memang ada kriteria-kriteria tersendiri yang akan kita Betul. lakukan pemeriksaan penunjang gitu ya Bu Iya. ya. Ya, kalau memang nggak ada kriteria tapi beresiko Bu, bisa nggak? Nah, resiko besar, betul. Yang masuk dalam resiko sesuai dengan SE terbaru di program TBC, Oke. kita ada kewajiban investigasi kontak. Kalau di COVID itu kita istilahnya tracing ya. Tracing. Nah, di tracing itu ada siapa saja kelompok resiko. Salah satunya adalah kelompok resiko di sini adalah kontak serumah Yang satu rumah dengan dengan pasien. penderita TBC ya Bu ya. Betul. Terus siapa lagi? Kontak erat. Kontak erat. Nah, kontak erat ini siapa? Kontak erat itu siapa saja yang bertemu Iya. dengan penderita pasien tadi penderita ya. tadi. Iya. Jadi itu Teman salah sekantor, satunya. Betul. teman sekolah gitu betul, juga ya Bu ya. betul. Ya. Dan yang tentunya yang bergejala. Oke Bu. Iya. Ini nanti kan sudah bergejala. Ya. Kita lakukan screening. Apakah nanti tetap akan kita cek DAHA Bu? Ya. Oke, pertanyaan bagus, betul. Jadi ketika ini hanya screening awal, Iya. karena penegakan diagnosa tetap harus menggunakan DAHA. DAHA. Yaitu kalau istilah medis tes cepat molekuler Molekuler. atau TCM. Nanti kalau setelah di screening ini ada screening pertama dinyatakan ronsen, Iya. nanti setelah di ronsen hasilnya akan dibaca. Ketika hasil pembacaan positif akan ada yang tahap kedua. Tahap kedua. Wajib dilakukan pemeriksaan DAHA. DAHA. Gitu. Nanti datang ke puskesmas ya Bu ya. Harus. Nanti melalui puskesmas, Betul. Saradan kita bisa. Oh, Kita iya. lakukan pemeriksaan selanjutnya, kita pastikan bahwasanya memang benar-benar TBC dan mungkin sampai dilihat ya Bu ya, obat Iya. yang cocok apa dan yang tidak cocok Betul, apa ya Bu ya. karena nanti ada beberapa tahapan di tes cepat molekuler ini sudah canggih. Ini Iya. mungkin info bagi Sobat Intan. Iya. ya, bahwa nggak usah takut untuk melakukan datang ke puskesmas. Itu nanti ada layanan PoliTB, betul ya Dok? Ada. Nah, di PoliTB itu nggak usah takut. Apapun keluhan yang tadi bisa saya sebutkan,
seperti batuk, ada demam yang tidak jelas, kok sering batuk pilek tapi batuk demamnya juga yang tadi beberapa gejala, silakan datang untuk mendaftarkan ke sana. Siap. Bisa ya dok? Bisa, Puskesmas Saradan ready. Ready terus saya yakin karena sudah banyak inovasinya di Puskesmas Alhamdulillah Saradan. ya. Nanti di sana bahkan ada pojok dahek ya dok. Pasti ada, Bu. Nanti di situ juga bisa loh. Kalau saya tidak bisa berdahak, nanti saya yakin dari Politb Saradan bisa mengantisipasi supaya dahak itu keluar. Dan luar biasanya jika ini terdeteksi TB itu betul terdeteksi, apa keuntungannya dengan TCM? Di situ akan terlihat dia resisten terhadap obat apa. Coba jadi, luar biasanya seperti sudah itu. sangat canggih ya Ibu. Canggih karena DNA-nya ini yang langsung dilihatnya. Ya Bu, ya semoga dengan adanya BST ini ya Bu ya, kita akan mengurangi penularan TB yang ada di masyarakat ya Bu ya. Jadi Sobat Intan dan semua yang lihat video ini jangan takut-takut seperti yang disampaikan Bu Nini tadi. Jangan takut-takut untuk diperiksakan memang kalau memang ada gejala yang mengarah ke TBC. Itu ya Bu. Ibu, sepertinya ini saya harus muter-muter lagi dan saya lihat Ibu juga cukup sibuk Bu. Ya, lumayan. Nanti saya kapan-kapan kita undang ke podcast Bu ya. Kita bicara lebih banyak lagi nanti. Kayak seru ini karena TB harus tuntas tahun berapa Bu? Eliminasi tahun 2030. Iya. PR kita bersama ini. Kita stop TB ya Bu ya. Stop TB. Oke. Ada jargonnya enggak Bu TB Bu? Jargonnya kita kemarin launching ya, tanggal 29 Agustus ya. Agustus. Khusus di Kabupaten Madiun kita sudah melewati Geber TB, gerakan bersama dalam penanggulangan TB. Pada akhirnya kami mencanangkan kemarin dengan Bapak Bupati dan kebetulan diwakili oleh Bapak asisten pemerintahan, launching desa siaga TB di Kabupaten Madiun, bagaimana mereka harus di mana kantong-kantong TB itu menjadi salah satu pusat untuk kita eliminasi TB-nya, tangkap sebanyak-banyaknya, obati secepatnya. Luar biasa. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya Bu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Oke Sobat Intan, nanti kita lanjut ke tempat-tempat yang lebih menarik lainnya. Oke, kita ikuti. Dadah Bu. Dadah Bu. Oke. Sobat Intan, di akhir acara BST 2023 ini kita ingin mewawancarai Ketua Tim Pelayanan Kesehatan Puskesmas Saradan. Sudah bersama saya, Mbak. Kenalan dulu, baru nongol ini di podcast Mas SRD ya? Iya, boleh kenalan dulu Mbak Yuni, monggo. Perkenalkan, nama saya Yuni Triputi Astuti. Saya di sini sebagai penanggung jawab pelayanan usaha perorangan. Di sini kita mengadakan kegiatan BST. Iya, ini ketua timnya ya Mbak ya? Iya. Jadi Sobat Intan, kita Puskesmas Saradan hari ini tadi banyak membawa personil. Timnya ini dipimpin oleh Mbak Yuni. Mbak Yuni, pertanyaan pertama untuk Mbak Yuni. Gimana caranya biar teman-teman ini bisa termotivasi dan hingga akhirnya melayani dengan sepenuh hati seperti ini Mbak Yuni? Yang pertama tetap support sistemnya dari kita semua, agar teman-teman tetap punya semangat untuk tetap memberikan pelayanan, juga motivasi kepada teman-teman agar memberikan pelayanan itu juga sebagai amal ibadah kita. Iya, itu yang paling penting. Iya, jadi mereka tetap semangat menjalankan semua kegiatannya hari ini. Oke. Mbak Yuni, kita tadi kan melakukan pelayanan kesehatan ya. Target kita hari ini berapa Mbak Yuni? Targetnya ada 200 ditambah dengan target pasien untuk ronsennya 50. Ternyata yang hadir lebih dari 250. Nah itu Pak Yuli. Tapi aman ya, tetap bisa terlayani dengan baik ya. Insya Allah sampai sekarang masih berjalan, kita lanjutkan sampai selesai. Sampai selesai. Padahal ini sudah 3:30 lebih nih ya. Tidak apa-apa, tetap semangat ini kita sampai selesai nanti. Layanannya apa aja Mbak Yuni? Mulai dari ini kelihatan mejanya kan banyak nih. Ya. Bisa diurut. Pertama meja 1. Ada pendaftaran, kemudian ada screening penyakit tidak menular. Iya, itu diukur tadi ya? Iya, diukur ada pemeriksaan tinggi badan, berat badan, kemudian ada riwayat kesehatannya dari keluarga ataupun si pasien sendiri. Oke, lanjut meja selanjutnya. Kemudian ada pemeriksaan tanda-tanda vital, termasuk tensi, kemudian nadi, respirasi sama suhu. Di situ. Setelah itu baru meja pemeriksaan oleh dokter. Di sini ada 3 dokter dok. Yang semuanya salah satunya keren dok. Seperti Mbak, itu. tadi kan ada dokter umum. Ternyata kita juga dapat
layanan dari dokter spesialis dalam. dari Rumah Sakit Caruban ya Mbak ya? Iya, Dokter iya. Putu spesialis penyakit dalam tadi rawuh ya? Rawuh. Ya akhirnya sama pasien-pasien timnya. yang memang ada indikasi Iya. untuk kita konsulkan ya Kita Mbak ya? konsulkan. Setelah itu Mbak, ternyata dari dokter ada layanan apa lagi Mbak? Ada pemeriksaan dokter sesuai Pemeriksaan. dengan indikasi, sesuai indikasi keluhan yang disampaikan oleh si pasiennya. Ada pemeriksaan penunjang yaitu laborat, ada pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan asam urat. Tidak dibatasi juga ya? Tidak, Oke. sesuai indikasinya Sesuai indikasi, pasien. ya. Ya. Jadi tidak permintaan pasien tapi memang atas indikasinya. indikasinya. Seperti itu. setelah itu Mbak, kalau memang ada hasil pemeriksaan penunjang yang tidak normal, akan kita kembalikan lagi ya tadi ya Mbak ya? Iya. Kita kembalikan untuk konsultasi lagi dengan Konsultasi dokter, lagi. hingga akhirnya dapat obat ya terakhir metode terakhir. Ya, di situ tadi juga ada kalau memang di pemeriksaan oleh dokter ada indikasi untuk ronsen, kita kirimkan ke mobil Oke. pemeriksaan ronsen tadi. Jadi Dok. penunjangnya ada dua ya, Yes. lab dan radiologi. Iya. Oke, setelah itu baru dapat obat. Ya, Ya. terus ada bonusnya dokter. Apa? Setelah selesai pengambilan obat ada snack untuk pasiennya Dari siapa itu? dari Pemkab Kabupaten Madiun. Karena memang ini acara BST yang diadakan Ya. oleh Pemkab juga ya Mbak ya. Ya. Kita kolaborasi, tidak hanya tenaga kesehatan ini tadi ya. Saya lihat Iya. ada layanan-layanan lain ya Ada Mbak ini. banyak sekali Iya. di sini. Oke Mbak Yuni, ini kan tadi sudah berjalan dan sampai saat ini ternyata antusias warga masih kayak gini ya Mbak Yuni. Alhamdulillah. Kuncinya apa sih sebenarnya untuk menggugah warga biar datang ke layanan-layanan seperti ini? Kuncinya gini, cara kita menyampaikan ke masyarakat itu harus benar-benar yang menarik, semenarik mungkin. Iya. Bagaimana masyarakat bisa datang. Itu tentunya didukung dengan tim podcast kita, Oke. tim Saradania untuk Iya. memberikan undangan, untuk mendesain apapun yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan pengobatan ini. Seperti Jadi itu. memang harus ini ya Mbak, kita Ada mengikuti kolaborasi, zaman ya. mengikuti zaman. Memang undangannya saya lihat juga menarik. Iya, sangat menarik. Terima kasih tim Iya. podcast yang Dan kita dihadiri oleh Bapak Bapak Bupati Kabupaten Madiun dan Wakil Bupati beserta dan jajaran lengkap tadi ya. Iya, Ibu Bupati, Iya. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Iya. Madiun, juga Semua Kepala hadir. Dinas. Iya. Ya, ini kita sedikit cerita ya Mbak Yuni ya. Ternyata dalam proses ini tadi ada hal yang tidak terduga. Ada pasien Ada kita pasien, tiba-tiba iya, serangan asma. asma. Iya. Seperti itu. Untung Mbak Yuni ya. Alhamdulillah kita bisa menangani, dengan walaupun- dokter kita yang handal. Walaupun kita sudah ready nih, ambulan kita ready, ternyata kebetulan kita ada Ada tim PSC dari PSC Kabupaten Madiun. Jadi kita ucapkan terima kasih juga Terima untuk kasih untuk tim PSC Kabupaten Madiun. Oke Mbak Yuni, saya pribadi mengucapkan terima kasih sudah Iya. bisa memimpin teman-teman hingga akhirnya acara kita hari ini kita stempel ini sukses. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya teman-teman Iya. semua, ke depan kita bisa sembuhkan jadi lebih baik. Iya, harus lebih solid ya Mbak Yuni ya. Oke, kesan-kesan terakhir untuk hari ini, 5 kata aja. Terima kasih. Terima kepada kasih, satu. Terima kasih untuk semua teman Puskesmas Saradan Ya. atas kinerja kalian yang luar biasa. Oke, saya boleh ngasih pesan-kesan juga nggak sih? Boleh dong, Boleh. monggo dengan dokter kita yang Oke. handal. Jadi Mbak Yuni, saya sangat berkesan di acara kali ini karena memang acara ini gratis tanpa embel-embel. Ya, Itu gratis. yang akan membuat masyarakat ini terbantu dalam ekonomi juga, kesehatan pun apalagi. Ya, Ya. jadi kesan saya acara seperti ini sebaiknya akan terus berlanjut walaupun dengan konsep yang berbeda tapi sasarannya akan tetap sesuai dan tepat sasaran. Itu Ya, saja dari insya saya. Terima kasih atas waktunya Mbak Yuni. Ya, sama-sama. Baik Sobat Intan, di penghujung acara BST 2023 yang ada di Desa Bandungan, Kecamatan Saradan, saya sudah bersama Bapak Kepala Puskesmas, Dr. Heri Stiana. Dr. Heri, disapa dulu Sobat Intan, Dokter. Halo Sobat Intan, gitu Dokter. Sobat Intan. Iya, Dr. Heri, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saya ingin tanya Dok, beberapa pertanyaan yang mungkin dari tadi itu saya penasaran Dok. Penasarannya karena apa? Karena acara BST kali ini adalah acara BST saya pertama Dok. Sedangkan sepertinya BST ini sudah sering dilakukan Iya. dari dulu ya Dok. Iya. Sebenarnya sama nggak Dok BST kali ini dengan BST sebelumnya Dok? Ya, jadi BST itu sebenarnya sudah sekitar 2 dekade ya 2 dekade, dilaksanakan. Terus beberapa waktu lalu sempat terhenti karena ada COVID. Oh iya Dok, Kemudian pandemi ini ya Dok. dimulai lagi. Dan terakhir di wilayah kerja Puskesmas Saradan itu
kegiatan BST sebelum COVID itu di tahun 2018. 2018. Ya, jadi secara umum sama acaranya, cuman ini menurut saya lebih efektif, efisien dari sisi waktu, tapi tujuan dan sasaran dari BST saya kira sudah cukup terakomodir semuanya. Iya dok. Jadi walaupun konsepnya berbeda, cuman tetap sesuai yang diinginkan gitu. Iya. Ininya seperti Iya. itu. Dulu di 2018 di mana dokter? Itu di Desa Bongsopotro. Di Mongsopotro. Iya, Gitu. iya. Terus kali ini di Bandungan Di gitu. Bandungan. Daerah yang mepet dengan Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk Iya, gitu. iya. Iya, wilayah Iya. kerja khusus masyarakat juga Iya, gitu. betul. Iya dok. Selanjutnya dokter, ini tadi kan pelayanan kesehatan dari Puskesmas Saradan itu tergolong sukses dok. Alhamdulillah. Karena Alhamdulillah. target kita ternyata melebihi. Alhamdulillah. Gitu dok. Iya. Gimana dok pesan-kesannya untuk pelayanan tadi dokter? Jadi luar biasa. Jadi di luar perkiraan kita. Jadi di awal kita perkirakan yang datang, yang hadir di sini karena kebetulan BST yang di Bandungan ini kebagian yang siang. Jadi yang sebelumnya adalah di tempat lain, kemudian yang siang di mana Pak Bupati direncanakan hadir di sini pukul 14. Jadi bagian siang. Tapi alhamdulillah luar biasa pelaksanaannya, antusiasme masyarakat juga saya kira luar biasa. Yang kita perkirakan hanya 150-an, ternyata ini 200 lebih. 200 lebih. 200 Nah, ini lebih, Dok. luar biasa. Iya gitu. Iya. Kalau pesan-kesannya untuk karyawan yang hadir ini dok? Luar biasa. Jadi terima kasih saya sampaikan pada seluruh staf Puskesmas Saradan yang memang semua tidak lepas dari kesiapan kita, Iya, Dok. yang mana meskipun ini perlihatan yang sebenarnya sudah biasa, event-event BST ini sudah rutin, tetapi semua butuh persiapan, koordinasi, pembagian tim, juga didahului dengan technical meeting, sehingga kita mempunyai tugas masing-masing. Dan alhamdulillah luar biasa, juga kekompakannya juga sangat perlu diacungi jempol. Ya, alhamdulillah. Dan kita berharap untuk acara-acara seperti ini akan terus berlanjut gitu dok ya. Insya Allah ya. Oke dokter, tidak panjang-panjang dokter, saya minta yang terakhir dok. Ya. 5 kata untuk acara hari ini. Jadi untuk acara hari ini 5 kata. Ya. Lancar. 1 lancar. Sukses. Alhamdulillah. Antusias. Bermanfaat. Dan terakhir berkelanjutan. Amin ya rabbal alamin. Ya, dok. Terima kasih banyak dokter Eri atas waktunya. Sama-sama. Ya. Sukses buat kita semua. Dan terima kasih sudah mendampingi kita hingga sampai sore ini dok ya. Amin. Sampai hampir jam 5 ini dok. Ya. Terima kasih dok. Sama-sama. Bisa disapa lagi dokter Sobat Ita. Dadah Sobat Ita. Pelayanan kesehatan di BST kali ini berjalan lancar dan menyasar kurang lebih 200 orang. Masyarakat sangat antusias dan senang dengan kegiatan ini. Sampai jumpa di BST tahun depan. Salam sehat, SRD, Safety, Respect, Development.